Share dulu. Ya, apakah layar sudah kelihatan? Baik, kita akan belajar pada malam hari ini mengenai eh, struktur dan strategi pelayanan di dalam pelayanan pastoral. Tadi malam kita sudah belajar banyak tentang bagaimana eh, pengertian-pengertian tentang pastoral itu sendiri, ya apa-apa yang menjadi bagiannya. Tetapi malam hari ini kita akan melihat strukturnya atau strategi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya di dalam memahami tentang strategi di dalam pelayanan pastoral ini, apalagi yang sudah terlibat langsung di dalam melaksanakannya. Saya memang hidup di pengembalaan, tetapi hanya sebagian kecil saja yang bisa saya pahami, yang bisa saya lakukan, atau yang bisa terjun sendiri di dalam eh, pelayanan pastoral ini. Nah, pastoral adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pemimpin dalam gereja, juga sekumpulan orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang dilaksanakan di dalam konteks kerajaan Allah. Sebelum kita memahami strategi dan strukturnya, kita perlu memahami dulu bahwa pelayanan pastoral ini adalah suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemimpin gereja atau oleh melayani sesama dalam hal kebutuhannya, baik itu kebutuhan secara rohani maupun kebutuhan secara jasmani. Tapi dalam hal harus dibawa di dalam konteksnya kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa pelayanan pastoral seperti yang saya sampaikan tadi malam, bahwa pelayanan pastoral ini harus didasarkan kepada Alkitab, ya. Apapun yang dilakukan di dalam pelayanan pastoral ini dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, selanjutnya bahwa pelayanan pastoral juga disebut sebagai pelayanan penggembalaan yang didasarkan kepada pelayanan gembala. Ya, Bapak Ibu, sorry, saya. Nah, bahwa pelayanan pastoral itu tidak bisa dilepaskan daripada pelayanan yang pernah atau yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, pelayanan pastoral yang dilakukan Yesus seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa itu menjadi contoh, menjadi panduan, menjadi teladan bagi gereja-gereja pada kini itu bagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus pada waktu dia masih di bumi ini itu menjadi dasar bagi pelayanan pastoral pada masa kini. Ya. Jadi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya, dasar pelayanan pastoral kita adalah bagaimana pelayanan Yesus yang pernah dilakukan di dalam dunia ini. Kita perhatikan bahwa, ya, bahwa pelayanan pastoral, ya, merupakan penerapan khusus firman Tuhan itu sendiri, ya, bahwa pelayanan pastoral ini merupakan penerapan khusus Injil kepada anggota jemaat, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Ya, yang sudah istilahnya percaya kepada Tuhan, hidup di dalam penggembalaan, maupun kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan.
Jadi di dalam pelayanan pastoral, apa yang sudah kita pahami melalui firman Tuhan, apa yang sudah kita terima di dalam firman Tuhan, itu menjadi penerapan khusus ya untuk bisa diterapkan atau kepada orang lain maupun kepada anggota jemaat-jemaat yang lain. Ya. Selanjutnya bahwa pelayanan pastoral juga harus dimengerti sebagai pelayanan dilakukan dalam segala situasi. Ya. Pelayanan pastoral ini adalah pelayanan yang dilakukan dalam segala situasi. Artinya apa? Bahwa pelayanan pastoral ini tidak bisa dibatasi, tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena memang ini adalah akannya. Dan itu pelayanan yang dilakukan secara langsung atau pelayanan berlangsung kepada jemaat atau kelompok masyarakat. Langsung dilaksanakan, langsung bertemu. Ya, itu namanya pelayanan pastoral. Nah, itulah sebabnya begitu penting peran pemimpin gereja di dalam mengatur pelayanan pastoral ini. Ya, mungkin keterbatasan dari seorang gembala juga yang namanya pengorganisasian di dalam sebuah gereja. Ya, pembentuk kelompok-kelompok kecil atau bagian-bagian tertentu di dalam pelaksanaan pastoral itu menjadi penting apabila gembala tidak bisa menjangkau semua, mengingat mungkin berbagai kesibukan, berbagai kegiatan, maka perlu pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok jemaat yang bisa melaksanakan pelayanan pastoral secara langsung. Ya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pelayanan pastoral itu meliputi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin atau seorang hamba Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pastoral ini menjadi tugas utama atau tugas yang terpenting bagi seorang pemimpin gereja dan itu harus dilakukan dan tidak berhenti kepada pemimpin gereja atau kepada orang-orang yang dipercaya untuk melaksanakannya, melaksanakan kegiatan pastoral ini. Ya. Jadi tidak hanya berfokus kepada pemimpin saja, tetapi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Seperti kita pada malam hari ini, kita tidak terbatas hanya sebagai pemimpin gereja saja yang melaksanakan tugas pastoral, tidak. Tetapi juga itu menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Jadi pelaku utama dari pelayanan pastoral adalah pemimpin gereja itu sendiri atau orang percaya itu sendiri. Ya, dalam hal menyampaikan Injil Kristus bagi sesama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selain menjadi tanggung jawab, tetapi juga menjadi eh, sebuah keharusan bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan pelayanan pastoral. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa dasar pemimpin gereja melakukan pelayanan pastoral adalah teladan dari Allah sendiri. Ya, kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik bagi umatnya. Bahkan dijelaskan di dalam Matius bahwa satu pelayanan pastoral yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah melayani. Ya, melayani. Ketika dia datang di dalam dunia ini, dia bukan untuk dilayani, tetapi justru memberikan pelayanan itu kepada murid-muridnya, kepada umat pada masa itu. Dalam hal dia memberi mereka, melakukan kesembuhan, mendidik mereka, mengajari mereka. Bahkan yang lebih penting adalah bagaimana dia menyerahkan nyawanya di dalam pelayanannya. Jadi
tidak hanya sekedar sebagai pelayan yang hanya berfokus kepada, tapi Yesus justru memberikan teladan yang baik bagi pelayanan gereja. Ya, saya akan membacakan untuk kita di Matius pasal yang ke-20 ini, ayatnya yang ke-28. Dia berkata di sini begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Nah, ini akan menjadi teladan bagi kita atau bagi pemimpin-pemimpin umat, ya, bahwa keteladanan yang sudah diberikan oleh Yesus seharusnya ini menjadi contoh, ya, menjadi panduan untuk bisa melaksanakan yang namanya pelayanan pastoral. Nah, kita akan masuk di dalam struktur pelayanan pastoral. Paling tidak ada tiga, ya. Pastoral yang pertama yang perlu kita pahami adalah pelayanan diakonia. Ini harus ada di dalam penggembalaan. Ya, di dalam pelayanan pastoral ini tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena ini bagian terpenting di dalam pelayanan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu adalah kegiatan yang bersifat pelayanan. Ya, Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, bisa membaca, memberi sebuah pertolongan atau pelayanan kepada orang lain atau kepada jemaat. Ya, dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan tentu harus diperhatikan daripada kebutuhan mereka. Apa yang perlu dibutuhkan, baik itu jasmani maupun rohani. Tetapi yang terutama adalah bagaimana keberlangsungan kehidupan jemaat ini di dalam kerohanian mereka. Maka tugas dari penggembala dalam sebuah gereja itu akan memperhatikan ini. Ya. Jadi diakonia ini adalah pemberian pelayanan, menyediakan wadah, menyediakan tempat, ya, bagi jemaat untuk apa? Untuk mereka bisa dapat pelayanan yang terbaik. Nah, tetapi yang terjadi terkadang pelayanan diakonia ini seakan-akan hilang dari gereja, ya, ya, atau boleh dikatakan adalah gembala sida sama saat ini. Mereka bukan lagi sibuk di dalam pelayanan khusus ini, tetapi bagaimana mereka mempersiapkan diri di dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya, pembangunan gereja. Tetapi kebutuhan jemaat khususnya kerohanian mereka itu ada dilupakan. Ya, itulah pentingnya pelayanan diakonia ini. Nah, ada bentuk-bentuk pelayanan diakonia yang perlu kita perhatikan di dalam pelajaran kita pada malam hari ini, bahwa yang pertama bahwa diakonia karyatif adalah sebuah gambaran pemberian berupa, nah ini berupa makanan dan pakaian untuk orang-orang yang eh, orang miskin, menghibur orang sakit dan pembuatan eh, pemberian-pemberian atau suatu eh, apa yang mereka butuhkan. Nah, artinya apa? Pelayanan untuk memperhatikan. Ini ada unsur perhatian yang khusus yang diberikan oleh gereja atau pemimpin-pemimpin gereja kepada orang-orang yang memang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang harus diperhatikan kehidupan mereka. Mungkin mereka dari sisi ekonomi tidak mampu, ya. Nah, menjadi tugas dari gereja adalah untuk melakukan pelayanan ini. Tentu harus dimulai dari perhatian-perhatian dari pemimpin gereja. Mungkin pemimpin gereja terbatas dalam memperhatikan mereka. Tetapi dengan program yang
pembentukan kelompok-kelompok kecil ya dalam bentuk sel, mungkin sel grup dan lain sebagainya. Nah, di sana akan muncul kelihatan kelompok-kelompok tertentu untuk memperhatikan kelompok jemaat ini, apakah mereka termasuk di dalam golongan orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran daripada pemimpin gereja untuk bisa mencari informasi. Supaya apa? Supaya diakon yang kreatif ini dapat terwujud dan dilaksanakan di dalam pelayanan pastoral. Nah, yang kedua adalah diakonia reformatif adalah pelayanan yang memberi pancingan dan pengajar seseorang untuk didasarkan pada kebaikan bahkan sesuatu yang diberikan harus itu berlanjut. Nah, ya, pelayanan pancingan ini bisa sebagai strategi di dalam pelayanan ya, dalam pelayanan misi. Ya. Memberikan suatu pancingan sekaligus mengajarkan orang ini untuk bisa mengerti melalui kebaikan. Ya. Ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tentu dia akan tertarik. Ya, tentu dia akan memahami. Nah, di situ adalah strategi kita dalam penggembalaan yang baik. Tentu tidak boleh dilepas daripada yang namanya firman Tuhan. Ya, tidak boleh dilepas daripada yang namanya firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ini penting di dalam penggembalaan ini harus ada, ya. Sehingga tidak hanya sebagai pemberian saja, tetapi bagaimana memberikan sesuatu sekaligus untuk mengajarkan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk bisa hidup di dalam kebenaran, ya. Nah, selanjutnya adalah diakonia transformatif, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka permodalan kemampuan untuk membantu saja. Jadi ini sebuah pelayanan, ya, sebuah pelayanan untuk memperhatikan jemaat, untuk memperhatikan orang-orang tertentu dalam hal memberikan sebuah modal dan lain sebagainya. Mungkin memberikan pelatihan, ya. Sehingga ketika dia sudah memahami, sudah ada modal, bisa dia kembangkan sendiri dalam kehidupannya. Latihan. Dibutuhkan yang namanya bagaimana pemimpin pemimpin gereja lebih aktif di dalam apa namanya memperhatikan jemaat, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan jemaat ini tidak hanya diperhatikan secara rohani, tetapi juga bagaimana kehidupan mereka secara rohani, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat diakoni diakonia, ada juga pelayanan yang disebut dengan koinonia. Bapak Ibu, saya pahami bahwa pengertian ini kita sudah memahami. Bahkan bahwa pengertian ini adalah merupakan persekutuan, ya. Persekutuan untuk mengajarkan sesuatu secara bersama-sama di dalam satu persekutuan. Nah, di dalam pelayanan ini tidak hanya ada persekutuan, tetapi komunitas untuk hidup di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di dalam mengerjakan sesuatu tentu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Ya, persekutuan ini bisa persekutuan antara jemaat, bisa persekutuan dengan kelompok tertentu. Tetapi yang paling penting persekutuan di sini adalah supaya memahami bahwa persekutuan dengan pengorbanan sehingga pemahaman jemaat ini di dalam penggembalaan, ya, itu lebih lebih mendalam dari apa yang disampaikan oleh pemimpin jemaat sebelumnya. Nah, oleh sebab itu maka koinonia ini, persekutuan ini kalau kita melihat di bagaimana
kehidupan gereja mula-mula di kisah para rasul, ya, mereka mengadakan persekutuan persekutuan untuk diri mereka sendiri. Tetapi di sana terjadi yang namanya persekutuan penginjilan. Bahkan kalau kita melihat nanti, pertumbuhan iman mereka itu terus bertambah. Ya, jumlah mereka di dalam iman itu untuk terus bertambah. Itulah yang seharusnya terjadi di dalam sebuah pelayanan pastoral. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pelayanan marturia. Nah, ini kesaksian. Nah, ini ya adalah untuk bagaimana seorang pemimpin jemaat ini memberikan pemahaman kepada jemaat untuk bisa menyampaikan sebuah kesaksian, ya, sebuah kesaksian tentang kebenaran untuk disampaikan kepada orang lain. Di sini saya katakan bahwa peran pemimpin gereja di dalam mengajari, mendidik, membimbing anggota jemaat atau kelompok kecil di dalam gereja adalah untuk bisa bersaksi, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk orang lain juga bisa memahami tentang kasih, tentang kebenaran, tentang apa yang ada di dalam gereja itu sendiri. Ya. Apa yang sudah dirasakan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana untuk bisa juga dirasakan oleh orang lain. Ya. Ada beberapa ayat di rumah, ya, atau di Alkitabnya sendiri, tetapi yang perlu saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini bahwa kesaksian adalah bisa berupa khotbah atau bisa berupa pekabaran Injil atau penginjilan, ya. Sehingga ketika sudah ada kemampuan, sudah ada eh, istilahnya panggilan di dalam sebuah tanggung jawab seorang pemimpin gereja untuk bisa mengutus, untuk bisa memberikan wadah, memberikan kesempatan kepada anggota-anggota jemaat yang sudah dididik, yang sudah memahami firman Tuhan untuk bisa menjadi seorang penginjil, ya, menjadi seorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya, nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk di dalam strategi pelayanan pastoral di dalam pengembalaan. Ya. Nah, dalam meningkatkan pertumbuhan dalam jemaat, maka diperlukan sebuah strategi di dalam pelayanan. Ya. Jadi, dalam pelayanan gereja, ya, tentu ada langkah-langkah, ada strategi yang harus dilakukan. Ada mungkin ada bagian-bagian tertentu yang harus diutamakan. Ya, yang 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 paling utama, yang langkah-langkah seperti apa yang dilaksanakan. Sehingga strategi pelayanan pastoral itu akan menolong pemimpin gereja untuk mencapai visi dan tujuan pelayanan pastoral. Ya. Tanpa strategi, maka pemimpin gereja itu tidak bisa mencapai visinya. Ya. Strategi adalah sebuah kendaraan untuk mencapai satu tujuan. Sama halnya kalau kita mau ke sana, yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita melalui jalur ini, lewat jalur ini, ya, memakai transportasi ini dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam penggembalaan, ya, di dalam pelayanan pastoral ada strategi yang perlu dikerjakan, yang perlu dipakai untuk bisa mencapai visi misi. Maka di dalam sebuah gereja, ya, tentu ada visi misi, ada misi yang harus ada visi yang sudah ditetapkan. Maka untuk mencapai visi perlu yang namanya strategi di dalam pelayanan. Nah, ya, maka malam hari ini beberapa saja yang saya sampaikan kepada kita, ya, yang menjadi pemahaman bagi kita pada malam hari ini.
Apa saja yang menjadi strategi di dalam pelayanan penggembalaan dengan upaya supaya ada pertumbuhan rohani jemaat ini di dalam sebuah penggembalaan. Nah, adalah strategi pelayanan berupa pelayanan konseling. Ya. Nah, pelayanan konseling ini adalah pelayanan pastoral menjadi strategi dalam upaya pertumbuhan rohani jemaat melalui kehadiran pemimpin ketika jemaat menghadapi masalah. Ya. Kehadiran seorang pemimpin ketika jemaat menghadapi sebuah masalah atau sebuah persoalan penting bagi seorang jemaat yang sedang menghadapi masalah. Ya, kehadiran mereka ada anggapan bahwa ketika pemimpin kami datang memperhatikan kami menganggap bahwa gereja atau pemimpin gereja kami ada bersama dengan kami, ingin merasakan ya apa yang kami rasakan. Ya, itulah pentingnya pelayanan konseling ini. Dan ini menjadi strategi kita. Ya, karena kehadiran seorang pemimpin ini menjadi penting ketika jemaat menghadapi sebuah persoalan. Nah, di sini kita melihat bahwa pemimpin jemaat berperan sebagai penolong, berperan sebagai pembimbing. Ya. Dalam setiap masalah yang dihadapi jemaat, maka seorang pemimpin itu akan memberikan sebuah jalan keluar. Ya. Supaya apa? Supaya jemaat yang sedang menghadapi masalah itu bisa sekaligus menyelesaikan. Maka ketika dia sudah bisa melewati langkah-langkah atau masalah yang sudah dihadapi, itu akan berdampak kepada kedewasaan rohani jemaat itu sendiri. Ketika peran pemimpin itu berperan penting di dalam kehidupan jemaat yang sedang menghadapi masalah, maka jemaat akan, karena dengan adanya peran daripada seorang gembala memberikan membimbing, ya, maka begitu penting Bapak Ibu kehadiran seorang pemimpin dalam apa namanya, dalam setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat. Nah, selanjutnya adalah kunjungan pastoral. Perkunjungan adalah kesempatan terbaik bagi pemimpin gereja, ya. Walaupun ini sedikit apa namanya, tidak memungkinkan bagi pemimpin gereja yang sudah memiliki gereja besar atau mungkin jumlahnya sekian ribu, Tetapi boleh terjadi, boleh dilakukan apabila ada kelompok-kelompok tertentu di dalam gereja yang sudah disiapkan, ya, yang ditentukan untuk bisa melaksanakan pelayanan ini. Saya kasih contoh di gereja kami di sini, memang tim kunjungan ini memang tidak dilakukan langsung oleh pemimpin, oleh pendeta, tetapi ada bagian-bagian tim khusus yang sudah ditunjuk untuk bisa melaksanakan ini, dan itu dikomandoi. Nah, maka kesempatan ini menjadi kesempatan yang terbaik bagi pemimpin gereja atau majelis jemaat untuk mengenal lebih dekat keadaan jemaat itu sendiri, ya. Dan sebuah kesempatan bagi pemimpin untuk bisa berkomunikasi dengan jemaat, ya. Sehingga jemaat ini bisa terbuka, bisa menceritakan apa masalah yang sedang dihadapi, bahwa kebutuhannya dan lain sebagainya, apa persoalan yang dihadapi ketika dia mungkin sudah lama tidak beribadah dan lain sebagainya, ya.
Terkadang pertemuan di gereja itu terbatas. Ya, terbatas. Hanya beberapa jam, mungkin 2 jam. Itu saja pertemuannya. Tetapi di gereja pun sangat terbatas. Datang, nyanyi, berdoa, menyembah, mendengar firman Tuhan, selesai pulang. Tuhan. Nah, di sini ada kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi, untuk menanyakan keadaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Sebuah strategi pelayanan yang harus ada di dalam sebuah penggembalaan. Ya, maka tujuan ini, pelayanan pastoral ini adalah untuk memimpin jemaat kepada kesempurnaan. Ketika ada konseling, kita membawa jemaat di dalam sebuah eh, kesempurnaan untuk mendidik mereka lebih dewasa, untuk lebih terbuka, ya, untuk lebih dekat. Maka saya katakan tadi bahwa peran pemimpin gereja ini memang sangat-sangat penting sekali. Walaupun memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, tetapi dengan strategi yang dibuat di dalam penggembalaan itu akan lebih masalah. Nah, prinsip utama di dalam kunjungan pelayanan pastoral adalah bagaimana bagaimana pemimpin gereja untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, ya, untuk mendoakan, untuk menguatkan dan sekaligus mengatakan jemaat untuk tetap setia dan selalu mengutamakan Tuhan. Itu tujuan utamanya. Prinsip utama di dalam kunjungan pastoral adalah ya bukan untuk apa ya, cari makan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu mengenai kunjungan ini, kunjungan pastoral ini di sebuah desa. Dia membentuk suatu kelompok ini, kunjungan ini. Dia melaksanakan pelayanan ini, kunjungan pastoral ini dengan menentukan waktunya, jamnya jam berapa. Ya, ya. Ini Tuhan ini. Ya, dia tentukan jamnya. Dia melihat dengan alasan nanti pas jam 12 atau mungkin kurang jam 12 itu pasti dia ada di rumah, akan kembali ke rumah dan enak untuk berkomunikasi. Padahal tujuannya bukan itu, untuk mencari makan. Nah, ini motivasi yang salah. Ini motivasi yang salah. Tetapi pada prinsip utama yang perlu kita harus perhatikan adalah kunjungan yang seharusnya itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada dia, mendoakan masalah dan menguatkan dia. Selain itu, bagaimana kita juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan kepadanya, ya, sehingga kehidupannya ini bisa tetap setia mengutamakan Tuhan di dalam setiap masalah. Mungkin ya dia sudah putus asa, sudah tidak bisa lagi, ya, tapi dengan kehadiran kita dalam mengunjungi dia dapat membantu dia. Dengan kunjungan ini juga membantu pemimpin untuk lebih mengenal jemaat, ya, untuk lebih mengenal mereka, mengenal keluarganya, latar belakangnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah yaitu strategi pelayanan dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, pelayanan untuk pertumbuhan rohani jemaat itu sendiri. Ya, tentu tentu harus disampaikan berdasarkan pengajar Alkitab yang benar, ya, dengan berbagai metode yang benar juga dan mudah dimengerti dan sehingga jemaat juga dapat bertumbuh. Bapak Ibu, di gereja kami ini terjadi, ya, saya tidak kasih contoh yang lain. Pelayanan firman Tuhan pada lansia
ya tua-tua mereka ya, dan juga kepada sekolah minggu terkadang saya agak bingung. Kenapa? Karena dalam pembukaannya dia sudah memakai bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan lain sebagainya. Nah, dalam pemikiran saya ini lansia ini paham saja ini. Apalagi sekolah minggu. Menurut saya tidak salah sih memakai itu, tapi kita juga harus melihat konteksnya, melihat metode apa yang kita pakai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi di gereja kami, ya, lansia sudah tua-tua datang. Waduh, bahasanya terlalu tinggi. Tinggi sekali dengan menggunakan bahasa-bahasa yang wah, sehingga menyulitkan jemaat untuk bisa memahami apa yang dia sampaikan. Maka pernah kita bertanya, Bapak mengerti nggak apa yang disampaikan tadi? Nggak, tidak mengerti saya katanya. Lah, ini kan tidak menjadi berkat, tidak memberi pertumbuhan iman kepada jemaat. Maka seorang pelayan Tuhan di dalam pengembalaan itu adalah orang yang kreatif di dalam menyampaikan firman Tuhan. Memang tidak semua bisa, ya. Ada keterbatasan masing-masing, tetapi dengan belajar, dengan menyederhanakan firman Tuhan ngerti, maka kita yakin dan percaya bahwa pelayanan penggembalaan ini bisa memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada jemaat. Nah, dengan tujuannya apa? Supaya jemaat ini tidak hanya sebagai pendengar, tetapi tujuannya adalah bagaimana jemaat yang sudah mendengar ini juga menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan di dalam penggembalaan, maka tujuannya adalah dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, itu tujuan paling terakhirnya. Ya, mereka tidak hanya menjadi pendengar. Nah, tetapi yang menjadi masalah tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana jemaat ini bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ternyata ketika dia mendengar pun dia tidak bisa memahami. Kenapa? Karena metodenya salah. Karena penyampaiannya salah. Ya. Cara me- me- pada konteksnya. Sehingga menimbulkan kegelisahan bagi jemaat. Ini apa sih yang disampaikan Bapak ini? Ya. Nah, itulah sebabnya perlu yang namanya metode tadi. Ya. Di Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, seorang pendengar, seorang yang menyampaikan, itu juga dia harus menjadi pelaku. Nah, bagaimana caranya? Ya dia harus memahami dulu, harus mengerti dulu. Kalau dia tidak bisa mengerti, ya tidak bisa. Dia bisa mempraktikkan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupannya. Nah, ya. Selanjutnya adalah pemuridan. Ya, pemuridan si Tuhan bahwa pemuridan merupakan salah satu proses yang dapat membuat seseorang menjadi percaya kepada Kristus, mengalami kedewasaan rohani. Ya, tadi malam saya sudah menyinggung ini bahwa ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan, mengambil keputusan untuk bisa menjadi seorang yang percaya, tetapi itu tidak berhenti. Apalagi dia kalau orang yang baru 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 menerima Yesus masuk gereja, maka strategi pelayanan khusus yang dilakukan oleh pemimpin gereja adalah pemberidan. Bagaimana seorang yang baru percaya ini bisa terus bertumbuh dan dewasa mengalami kedewasaan rohani, ya. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa orang percaya pun, orang yang sudah lama beribadah pun itu perlu dimuridkan juga.
Ya, bahkan kita pada malam hari ini pun kita perlu supaya kita mengalami lebih lagi untuk lebih dewasa di dalam kerohanian. Ya. Jadi salah satu poin penting di dalam penggembalaan itu adalah pemuridan. Ya, memuridkan supaya selanjutnya nanti mereka inilah yang menjadi penerus. Mereka inilah yang menjadi orang-orang yang bisa memberitakan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena proses membawa seseorang dalam hubungan menuju kedewasaan rohani dan memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Ya, ketika dia sudah memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, maka dia akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani di dalam Kristus. Jadi itu paling penting bagi kita untuk bisa memahami apa itu pemuridan. Maka pemuridan ini adalah melipat gandakan keseluruhan proses kepada orang lain. Itu tujuan akhirnya. Ketika seseorang sudah mengalami pemuridan, kedewasaan rohani, maka harapannya adalah seseorang ini bisa juga menjadi seseorang yang bisa memuridkan. Seseorang yang bisa membawa berita Injil kepada orang lain. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita memahami, bisa mengerti. Tentu keterbatasan saya sebagai manusia di dalam menyampaikan materi ini pasti ada. Tetapi mari Bapak Ibu, jika ada eh, pertanyaan, jika ada diskusi, boleh monggo silakan Bapak Ibu. Nanti saya sudah sampaikan tadi malam bahwa saya bukan sedang mengajarkan, tetapi sedang belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bang PJ untuk materi pada malam hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pengajar kita pada malam hari ini memberkati kita, membekali, dan terutama mengoreksi kita di dalam pelayanan. Seperti apa kita harus melayani, dan terlebih kita juga harus melayani dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, untuk para peserta CBC, ini baru dua yang masuk, Saudari Doriska dan Pak Puryanto. Apabila ada pertanyaan seputar materi atau ada yang perlu kita diskusikan malam ini, silakan langsung open mic. Ya, mungkin masih belum ada Masih belum ya. ada. Mungkin Atau sudah sudah, mengerti semua mungkin ya, ya. atau sudah mengerti Saya semuanya. sedikit